Cara tercepat kita untuk menghabisi lemak visceral perut buncit dan dalam waktu 3 sampai paling lama 6 bulan kita bakalan bisa memperlihatkan otot perut kita dan kita jadi bakalan punya six pack abs. Kalau teman-teman serius pengen ngecilin lemak perutnya, terutama lemak yang berbahaya yaitu adalah lemak visceral dalam waktu bulanan aja, dan kita bakalan bisa ngelihat hasil kayak klien-klien gue ini ya, itu dalam waktu 3 bulanan itu bisa ngelihat otot perutnya yang awalnya lingkar perutnya 100 cm. Teman-teman bisa lihat di layar. Kita langsung turunin 25 cm ke 75 cm dan otot perutnya langsung mulai kelihatan yang paling atas ya. Berat badannya pun turun sebanyak 19 kg dan klien gue nih benar-benar pemula. Nggak pernah olahraga, nggak pernah nge-gym, nggak pernah diet, tapi langsung ngerasain hasil yang kelihatan jelas. Gue pribadi juga make cara ini yang awalnya kadar lemak gue tinggi 30% gini ya, ke kadar lemak 15% kayak gini. Dan banyak lagi testimoni klien gue yang lain ya, dalam waktu bulanan aja itu turun 10 kilo dan otot perutnya mulai muncul yang awalnya kadar lemaknya 30%. Foto sama anaknya jadi semakin keren di kolam renang. Ataupun yang lain ya, klien gue itu nggak pernah ngelihat absnya, tapi dalam waktu 3 bulan ototnya langsung jelas banget otot perutnya, dan juga kekuatannya di gym itu bertambah, ditandai dari otot bahu yang semakin jelas, otot-otot lain ya semakin jelas. Dan klien gue yang lain ini dari Amerika, dia turun sebanyak 15 kg dan lingkar perutnya turun 23 cm ya. Itu teman-teman bisa di layar, dari buncit banget sekarang kadar lemaknya udah belasan persen, tinggal bentar lagi kita bikin six pack. Nah gimana caranya? Kita langsung bahas aja. Nah sebelum ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu kenapa sih kita penting untuk berubah sekarang. Gue udah nggak butuh bang untuk nyari cewek, gue udah punya istri, gue udah punya anak gitu ya. Anak gue banyak, tapi gue pengen nih ngecilin perut gua karena gua tahu perut buncit itu berdasarkan Kemenkes ya teman-teman, kalau belum tahu, kalau lingkar perut kita di atas 90 cm kalau buat laki-laki dan buat perempuan di atas 80 cm itu bakalan ningkatin resiko kita terkena serangan jantung, stroke, diabetes dan juga penyakit metabolik lain. Jadi banyak banget klien-klien gue ya sebelumnya dia mantan stroke, dia dirawat di Singapura sampai bayar 13 miliar ya. Klien gua nih koma selama 4 bulan tapi berhasil turun sebanyak 20 kiloan nih setelah gua coaching ya. Lingkar perutnya juga menurun drastis. Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi kita nggak mau numpukin penyakit di lemak visceral itu yang ujung-ujungnya kita nanti apa? Nanti bayar mahal-mahal tuh. Makanya kita penting untuk berubah dari sekarang. Ataupun misalnya teman-teman nih susah jodoh karena perut buncitnya mengganggu penampilan. Ini penting banget video ini. Jadi ini bakalan ngebantu kesehatan kita. Jadi kita bakalan lebih fit lagi, lebih sehat, lebih bugar gitu ya. Dan resiko-resiko tadi yang penyakit-penyakit yang ngabisin duit banyak itu, miliaran itu bakalan menurun risikonya. Dan yang kedua, untuk estetika penampilan kita. Jadi kita kelihatan lebih menarik dan lebih keren. Jadi artinya apa? Artinya kalau lingkar perut kita udah tinggi di atas 90 cm, itu tandanya lemak visceral kita juga ikutan tinggi. Nah di video kali ini gue bakalan kasih tahu langkah-langkahnya. Yang kalau teman-teman lakuin sebulan aja, kayak klien gue ini turun sebanyak 10 kg dan lingkar perutnya 11 cm. Ataupun yang umurnya udah 58 tahun, dia turunnya 10 kg juga dan lingkar perutnya 13 cm. Hasil labnya yang awalnya lemak di dalam darahnya tinggi 600-an ya, sekarang udah jadi 2 digit. Terus total kolesterolnya juga membaik. Ataupun misalnya buat teman-teman yang perempuan ya, bisa turun sebanyak 8 kg dalam waktu sebulan dan lingkar perutnya 14 cm. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dalam 3 bulan ini turunnya 17 kg dan lingkar perutnya 18 cm. Dan ini berulang karena ini saking manjurnya ya. Dalam 3 minggu juga itu turun 6 kg dan lingkar perutnya turun 19 cm. Nah sebelum kita ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu supaya teman-teman punya gambaran kita sebenarnya kadar lemaknya berapa persen. Nah kalau teman-teman lihat di layar, kalau buat laki-laki itu ada kadar lemak dari 40% sampai ke 15%. Nah biasanya kalau kadar lemak kita udah di 15%, lingkar perut kita bakalan di bawah 80 cm. Oke? Nah, kalau buat perempuan juga sama ya, itu dari 40% sampai ke 20%. Kalau kadar lemaknya 20%, biasanya lingkar perutnya di bawah 70 cm. Oke? Tapi itu tergantung tinggi ya. Nah ini untuk estimasi buat teman-teman, jadi teman-teman bisa ngaca dan teman-teman bisa lihat kadar lemak teman-teman itu sebenarnya berapa. Kalau 40% berarti udah sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting untuk ngelakuin perubahan sekarang. Oke? Tapi kalau kadar lemaknya 25% kayak gini, penting juga sekarang kita ngelakuin perubahan karena hasilnya akan lebih cepat dibandingin sama kadar lemak yang lebih tinggi. Ya, dibanding kita nunggu nanti tuh ya, kita bakal lebih lama lagi nih. Untuk apa? Untuk mencapai kadar lemak yang ideal dan sehat itu. Jadi mulai dari sekarang. Nah biar nggak lama nih, gue langsung bahas aja ke langkah fundamental yang paling pertama. Yaitu apa? Yaitu dari kita serang dari dietnya. Yang pertama, kita mau prioritaskan protein di setiap kita makan. Artinya apa bang? Artinya setiap kita mau makan nih, dari sarapan, dari makan siang, makan malam juga ya, kita mau makan protein yang paling utama dan kita set target goal protein kita. Misalnya nih, berat gua nih ya, dengan gambar di sini, beratnya
64, tinggi 171, 172 ya. Berarti kebutuhan protein gua 64 dikalikan dengan 2 atau 2,5. Berarti minimalnya adalah 128 kebutuhan protein gua, 128 gram ya. Itu sama dengan kira-kira 400 sampai setengah kilo daging paha ayam filet. Ya, jadi gua harus mengkonsumsi itu setiap hari ya, dalam sehari itu minimal segitu kebutuhan proteinnya. Kenapa ini penting? Karena alasan yang paling pertama, alasan biologinya ya. Kalau kita mengkonsumsi protein, kita bakalan kenyang lebih lama. Kenapa? Karena berdasarkan studi ini ya, hanya proteinlah yang bakalan membantu tubuh kita memproduksi GLP-1 atau hormon kenyang yang biasa dipakai sama Ozempic atau peptide-peptide lainnya, dan juga peptide YY. Oke? Jadi hormon kenyang kita bakalan aktif kalau misalnya kita makan protein yang banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman proteinnya belum tercukupi, pasti lapar mulu. Sedangkan di meja ada apa? Ada nastar, ada kerupuk, ada keripik, ada chips-chips tuh. Ya pasti kita nggak bisa ngelawan biologi. Pasti kita lapar banget, pasti kita comot. Tapi kalau kita langsung pertama kali kita makan, kita baru bangun ya, baru melek ya kan, langsung kita makan protein. Keinginan kita makan makanan yang tadi ya, yang nggak sehat itu, yang tinggi karbo, tinggi juga minyaknya juga, kalorinya tinggi ya, itu bakalan lebih sedikit keinginannya. Karena kita udah kenyang sama tadi ya, hormon-hormon kenyang kita tuh udah aktif. Dan badan kita juga yang kedua udah ternutrisi. Nah yang ketiga, alasan biologinya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ada yang namanya prinsip thermogenic effect dari makanan. Artinya apa bang? Artinya kalau kita mengkonsumsi protein, tubuh kita tuh butuh energi lagi untuk mencerna protein tadi, untuk jadi rambut, kuku, kulit, tulang, otot, segala macam hal ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita makan protein, 30% dari total kalori protein itu kita jadiin diskon tuh untuk kita ambil energinya jadi energi. Beda halnya kalau kita makan 1000 kalori karbohidrat atau 1000 kalori lemak. Jadi kita bakalan menaikkan metabolisme tubuh kita ketika kita makan protein. Efeknya apa? Efeknya otomatis pembakaran kalori atau lemak di tubuh kita semakin tinggi setiap harinya. Oke, contohnya apa bang? Nah, contohnya gue kasih tahu ya, makanan gue kayak gini contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi itu adalah langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua, ini juga fundamental karena ini bakalan mengukur seberapa banyak sih energi yang kita masukin setiap harinya. Apakah kita nanti kalori defisit atau defisit kalori ya, mengeluarkan energi lebih banyak, atau kita surplus kalori, numpukin terus nih badan kita nih dengan energi atau lemak. Dengan cara apa? Yang kedua, dengan cara kita mau menghindari sementara makanan yang tinggi kalori seperti karbohidrat olahan dan minuman-minuman manis. Jadi setiap harinya ya, kita mau menghindari dulu, biasanya apa tuh pagi-pagi, pisang goreng ya, gorengan, terus kopinya kopi manis. Nah kita mau hindarin dulu itu. Kita mau ganti dengan substitusi yang lebih sehat. Contohnya kopinya yang pahit aja. Nah kenapa kita mau menghindari itu? Karena yang pertama, tadi ya, itu kalorinya tinggi. Yang kedua, itu naikin gula, sehingga hormon insulin kita itu naik secara tinggi. Nah buat teman-teman yang nggak paham, apa sih hormon insulin? Hormon insulin itu simpelnya hormon fat storing hormone. Artinya apa? Artinya kita kalau hormon insulin naik, kita bakalan menyimpan energi atau menyimpan lemak. Tapi kalau hormon insulinnya rendah, kita bakalan merilis lemak sebagai sumber energi. Nah, kita mau mengkondisikan tubuh kita ini di keadaan insulinnya itu rendah terus, ya nggak tinggi terus. Kalau misalnya kita tinggi terus, biasanya tandanya adalah lingkar perut kita tuh di atas 90 cm. Itu insulin resistance namanya. Kayak gini contohnya ya. Jadi dengan kita menghindari makanan-makanan yang karbohidrat olahan tadi, yang naikin gulanya tinggi, kita bakalan bisa mengkondisikan tubuh kita di fat burning zone. Dia bakalan pakai lemak sebagai sumber energi karena insulinnya tidak setinggi sebelumnya. Nah, kapan kita bisa makan karbo olahan itu atau makanan hiburan itu? Sebenarnya kita bisa aja makan tiap hari, tapi itu bakal lalu semakin susah dietnya. Makanya kita mau hindari sementara supaya nanti kita dietnya itu respon kenyangnya atau respon laparnya itu nggak kebanting, Pak. Misalnya nih kita makan ayam, bandingin sama donat, lebih enak mana? Lebih pecah mana dopaminnya di otak kita? Yang pasti makanan yang naikin gulanya tinggi, kita langsung pengen terus. Tapi kalau ayam, gampang kenyangnya, enek jadinya, nggak mau makan lagi. Oke? Jadi makanan-makanan yang bikin dopaminnya naik tinggi itu kita mau hindarin dulu. Nah ini masih di makanan, gimana dengan porsi karbohidrat dan lemak? Nah kita mau karbohidratnya rendah, ya kira-kira 10-20%, atau kita misalnya kalau teman-teman mau carnivore diet gitu ya, bisa juga pakai metode itu, karena klien-klien gue juga sebagian besar pakai metode itu ya. Jadi karbohidratnya mendekati 0, dan lemaknya gimana? Lemaknya juga dari lemak sehat yang tidak teroksidasi ya. Misalnya contohnya lemak VCO atau lemak hewani, dan porsinya juga jangan kebanyakan, kira-kira 20%-an dari total diet kita sehari-hari. Nah langkah yang kelima ini masih makanan juga, ini terakhir. Bagaimana dengan bumbu-bumbu? Kita mau bumbunya itu wajib pakai garam, sea salt, supaya kita tidak lemas, pusing, ataupun keliangan pada saat diet. Karena nanti biasanya akan ada penurunan berat cairan di bulan-bulan awal ya. Itu bakalan membuat kita lemas, pusing, kelingan, dan kita wajib untuk substitusi dengan elektrolit atau garam. Nah langkah yang keenam ini kita lanjut ke pola latihannya nih. Apa aja sih sebenarnya latihannya? Apakah kita harus sit up terus sampai perutnya pegel, sampai kita muntah-muntah, sampai kita mual? Karena apa? Karena kita mau bentuk otot perut. Sebenarnya latihan perut itu nggak ada yang salah. Kita bisa latihan perut. Tapi kalau kita latihan perut tidak mengurangi lemak di badan kita, itu otot perut bakalan kelihatan bulat terus kayak gini ya. Jadi nggak akan bisa kelihatan. Kita mau menghabisi lemak kita dengan cara menambahkan tingkat aktivitas harian kita
yaitu dengan jalan kaki. Jadi jalan kakinya minimal itu 8.000 sampai 10.000 atau bahkan 20.000 ya, kayak klien gue ini itu sebanyak 15 kilo dia turunnya dalam waktu 1 bulan. Teman-teman bisa lihat di layar ya testimoninya. Nah, kenapa kita wajib jalan? Karena jalan itu intensitasnya rendah, tapi kita bisa lakuin setiap hari sehingga tingkat cederanya itu nggak tinggi dibandingkan dengan lari. Nah, langkah yang ketujuh ini masih di latihan ya ranahnya. Kita mau latihan beban 3 sampai paling banyak 4 kali dulu. Kenapa kita nggak misalnya setiap hari latihan beban ya bang? Karena kita sibuk ya Pak ya. Dan juga kita bukan atlet. Jadi kalau atlet misalnya nggak masalah tuh latihan sampai 7 kali karena dia nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita buat orang-orang yang sibuk, 20 menit aja latihan beban udah sangat cukup. 3 kali dalam seminggu udah sangat cukup. Tapi kita mau stimulusnya maksimal. Contoh, kita misalnya mau bentuk dada nih, ya kan dada kita misalnya berlemak, kita mau ganti dengan otot. Kita mau latih dadanya 2 kali dalam seminggu. Artinya kita Senin latihan dada, Rabu atau Kamis kita latihan dada lagi. Dengan intensitas yang bagus ya, contohnya misalnya bebannya sesuai, sampai failure juga, sampai nggak bisa diangkat lagi. Tapi jangan juga sampai terlalu berat, nanti malah cedera. Kenapa latihan beban ini penting? Karena latihan beban ini bakalan pertama meningkatkan BMR kita. BMR itu adalah basal metabolic rate, dan dia mengambil bagian terbesar dari TDEE. Total Daily Energy Expenditure, total pengeluaran energi tubuh kita ini yang paling banyak itu dari BMR ini. Nah, gimana cara naikinnya? Dengan cara latihan beban. Oke, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, langkah yang ke-8, ini adalah langkah yang sangat-sangat penting, nggak boleh di-skip. Kalau teman-teman skip, kita bakalan nggak tahu arahnya kemana. Kita ada progres atau enggak. Yaitu kita mau mengukur dan menimbang setiap minggu. Jadi kita mau timbang ya di pagi hari setelah BAB buang air kecil juga berat badannya, dan minim pakaian ya, jangan lu pakai jaket, lu pakai tas juga ya, makanya berat badan lu ya. Jadi kita minim pakaian supaya nanti pada saat minggu depan kita ngukur tidak dipengaruhi oleh variabel lain tadi. Jadi lingkar perut juga kita mau ukur, dan kita ukur berapa sih penurunannya, 1 cm kah, 1 kilo kah tiap minggu, atau bahkan 2 kilo, atau bahkan 3 kilo tiap minggu. Di situ kita catat, oke? Kalau misalnya turunnya misalnya nggak banyak atau bahkan naik, nanti kita evaluasi, oke? Dan yang terakhir nih, langkah terakhir, teman-teman wajib untuk tiduran cukup, minimal 7-8 jam. Karena kalau nggak, hormon pembakar lemak kita nomor 1 yaitu testosteron bakalan drop ya, sebanyak 15%, dan itu kita sama dengan menua 10-15 tahun. Berdasarkan di studi ini ya. Jadi ada anak-anak muda nih, testosteronnya lagi tinggi-tingginya, tapi disuruh apa? Disuruh tidur cuma 5 jam, ngedrop lah itu testosteronnya. Efeknya kemana? Pembentukan ototnya menurun, sama lemaknya juga jadi apa? Ya jadi nggak turun-turun, malah naik bahkan ya, dan ototnya yang malah turun, berat ototnya yang turun. Oke, jadi segitu langkah-langkahnya, dan berapa lama sih kita mau ngebentuk itu. Sebenarnya gue udah bahas di video-video sebelumnya, teman-teman cek aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nih masih bingung juga dan butuh bantuan langsung dari gue bakalan mentorin langsung setiap hari. Dan kita private ya, teman-teman nanya apapun, gue bakal langsung bantu, dan kita bakalan ada evaluasi. Jadi teman-teman nggak evaluasinya sendiri, evaluasinya sama coach yang udah berpengalaman, sehingga apa? Teman-teman nggak akan bingung dan hasilnya jadi lebih terjamin, dan kita bisa jadi lebih konsisten. Gue bakalan bikinin menu makanannya mau di rumah ataupun di luar ya. Setiap harinya makan apa aja, termasuk juga program latihan 3-4 kali seminggu itu untuk mencapai penurunan berat badan, lingkar perut, dan juga kadar lemak kita jadi punya six pack abs. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi aja nomornya Mbak Nadia di layar ya. Ataupun langsung daftar aja di formulir pendaftaran di link di bio profil gue ataupun di link di kolom komen.